Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Putri Jannatur Rahmah bisa menemani teman-teman dalam sesi Q&A di channel YouTube-nya Ahwalus Syahsiah. Dan hari ini tentunya saya nggak sendirian karena untuk menjawab dan juga merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya yang akan memberikan pencerahan pada sesi kali ini telah hadir membersamai kita semuanya Bapak dosen tercinta kita, Bapak Yusdani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Oke. Jadi Bapak Yusdani ini adalah salah satu dosen favorit kita ya di AS karena pembahasan dan juga materi-materi yang beliau sajikan di kelas itu membuka gerbong pemikiran kita agar selalu berpikir kritis, berpikir secara menyeluruh dan juga progresif. Dan alhamdulillah pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada beliau mengenai topik yang sangat menarik. Topik ini nggak hanya diperbincangkan di kalangan muslim saja, tapi menjadi pembahasan di seluruh umat, yakni topik mengenai HAM, gender dan juga politik Bapak dalam perspektif Islam atau dari kacamata Islam. Dan di sini sudah terkumpul beberapa pertanyaan dari teman-teman Ahwalus Syahsiah. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya dan Bapak dipersilahkan untuk menjawabnya ya Bapak. Baik, baik. Oke, langsung saja nih ya Bapak ya, saya bacakan pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama ada dari saudari Fahriyah Triastuti. Nah, Mbak Ian ini bertanya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam, tapi mengapa yang gencar itu malah HAM versi Barat? Padahal Islam sendiri sudah mempunyai UU tentang HAM. Nah, apa perbedaan substansial antara HAM versi Barat ini dengan HAM versi Islam tadi, Bapak? Dan bagaimana posisi HAM yang versi Islam ini di konteks Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Putri Jannatur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini sebuah topik diskusi yang cukup menarik karena kita berbicara HAM, ya, bicara HAM dan segala turunannya itu sangat menarik dan di mana-mana orang bicara itu. Dan saya mengatakan begini, kita jangan mengambil posisi dulu beda konsep HAM Barat dengan konsep HAM dalam Islam. Tetapi mungkin yang lebih pas itu kita mencari titik temu dulu. Titik temu dulu. Maka menurut saya sebetulnya selama ini ketika orang mengatakan HAM dalam Islam dengan HAM di Barat itu berbeda, itu level yang dipakai, level pemikiran yang dipakai adalah level pemikiran norma konkret. Norma konkret itu adalah norma yang mengatakan halal haram, itu boleh tidak boleh. Nah, sebetulnya kalau kita tarik ke apa yang lebih tinggi lagi, HAM itu sebetulnya di dalam konsep Islam maupun dalam konsep Barat itu adalah hakikat menghormati, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Nah, oleh karena itu menurut saya di sini persoalan kita. Dan sekarang posisinya HAM itu bukan lagi masalah HAM Barat, HAM Timur, Islam dan sebagainya, tapi Islam HAM itu kita posisikan sebagai sebuah etika global. Nah, etika global itu maksud saya kalau kita berbicara etika global itu artinya ini adalah kesepakatan sementara pergaulan global bahwa HAM itu adalah merupakan salah satu wujud konkret penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, memang di dalam Islam itu banyak konsep ya. Jadi konsep yang saya katakan ya HAM sebagai etika global itu adalah konsep yang mutakhir, dan konsep yang lainnya saya kira ya itu banyak lah yang kontra ataupun mungkin ya sebagian mengatakan begini dan begitu. Tetapi mungkin umat Islam perlu menggagas bahwa HAM itu diposisikan sebagai etika global, dan juga kita saya kira sudah saatnya justru kita yang mengembangkan HAM itu sendiri. Ya. Jadi terlepas saya kira HAM Barat dan Timur ya mungkin karena budaya kita berbeda dengan budaya Barat, ya itu yang menjadi persoalan. Saya kira pada prinsipnya tidak ada masalah. Ya. Jadi sama saja ya Bapak ya? Ya substansinya sama, substansinya, nilai-nilainya sama. Jadi nilai dasarnya itu adalah menghargai harkat dan martabat manusia. Ya, saya kira dimanapun ya mungkin caranya, mungkin aturan hukumnya, juga mungkin persoalan budaya. Ya, saya kira itu aja yang berbeda, tapi substansinya sama. Dan ingat sejarah Duham.
sejarah dulu HAM itu sebenarnya yang penandatangannya mayoritas negara-negara Muslim. Bahkan kalau kita boleh mengatakan itu ada 65% itu yang menandatangani dulu HAM itu umat Islam. Ya makanya kita lucu, umat Islam kok anti HAM dalam tanda kutip ya. Tapi sebetulnya kalau secara historis itu yang menandatangani itu adalah umat Islam. Tapi untuk mengimplementasikan HAM sendiri kita juga harus pilih-pilih ya Bapak ya, yang sesuai dengan ajaran syariat Islam sendiri. Ya, ya saya kira begini. Jadi HAM yang ada sekarang ini saya katakan kita itu begini. Ketika kita berbicara HAM, mungkin dalam persepsi, dalam mindset kita itu adalah HAM itu adalah hak sipil politik. Jadi RCCPR. Sebetulnya kalau kita berbicara HAM itu yang lebih tersentuh lagi adalah hak ekosob, hak ekonomi sosial budaya. Coba misalnya kita umat Islam ditanya, Anda mau nggak mempunyai level pendidikan yang tinggi? Mesti oke. Anda kalau punya tempat tinggal rumah yang layak, mau nggak? Mau. Nah itu adalah hak ekosob. Nah barangkali kita sekarang ini persoalan kita bagaimana hak sipil politik dan hak ekosob itu menjadi sebuah frame berpikir umat Islam untuk memperjuangkan hak mereka di dunia global. Karena HAM itulah yang menjadi kesepakatan. Jika umat Islam anti HAM, saya khawatir kita nggak didengar gitu loh. Ya. Dan saya kira itu persoalan kita ya, persoalan seperti itu. Oke. Jadi HAM tadi sebagai etika global yang mana kita sebagai Muslim juga harus memposisikan diri untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya Bapak ya, dalam kaitannya dengan HAM. Oke, baik. Nah, kalau pertanyaan yang kedua ini datang dari saudari Anissa Ulmaslamah. Mbak Saul bertanya, bagaimana pandangan Islam mengenai seorang presiden perempuan? Mungkin ini pertanyaan ini relate sama topik kita tentang gender dan juga politik dalam Islam itu sendiri, Bapak. Ya, ini juga saya kira di sisi lain ini adalah topik klasik, tetapi di sisi lain juga tetap kontekstual untuk kita bincangkan. Mengapa saya katakan begitu? Ya, problema bagaimana seorang perempuan menjadi pemimpin, saya kira pemimpin itu bisa dari level yang paling rendah, ya mungkin kepala rumah tangga dan sebagainya, atau juga level yang paling tinggi itu adalah menjadi presiden gitu ya. Nah, jadi presiden. Nah, persoalannya menurut saya ini adalah persoalan tafsir ya, tafsir agama, tafsir Al-Qur'an, tafsir hadis ya, pemahaman hadis. Nah, artinya di sini persoalan kita adalah persoalan gender, kesetaraan gender pun sebetulnya sekarang itu sudah menjadi persoalan tuntutan global. Ya. Dan saya sedikit banggalah kita bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, kita sudah punya presiden perempuan yaitu Ibu Megawati. Saya kira itu adalah prestasi tersendiri ya. Ya terlepas saya kira hiruk pikuk latar belakang perpolitikan di Bali itu saya kira persoalan. Tetapi secara dalam pemikiran Islam, kita di Indonesia mayoritas Muslim, ternyata kita sudah punya produk presiden untuk perempuan. Dan menurut saya lagi-lagi kalau dalam tafsir agama, ya tafsir yang kontekstual sekarang ini perempuan itu boleh menjadi pemimpin sepanjang mereka itu memenuhi kualifikasi gitu ya. Nah jadi ada hadis yang mengatakan yang artinya celakalah satu kaum yang kaum itu dipimpin oleh perempuan. Tapi hadis itu sekalipun hadis itu sahih dalam kitab Sahih Bukhari itu terdapat hadis itu, tetapi menurut saya pemahamannya yang perlu dipersoalkan. Kalau secara tekstual normatif iya, tetapi kalau kita lihat latar belakang historis dari hadis itu atau asbabul wurud hadis ya, itu sebetulnya konteksnya bukan umum sifatnya, tidak universal. Itu konteksnya di mana hadis itu. Ya saya kira ini persoalan yang ada di di sebuah negara di kawasan Timur Tengah, dan anak perempuan raja itu tidak tahu menahu tentang persoalan kehidupan sosial. Maka ditanya Nabi, bagaimana ini? Ya kalau perempuan seperti ini celakalah negaranya dipimpin oleh perempuan. Artinya dia tidak punya kualifikasi. Nah, dan kita bangga juga umat Islam, saya katakan di samping Indonesia kita misalnya Pakistan sudah punya Benazir Bhutto selaku Perdana Menteri ya. Nah kemudian juga di Bangladesh ada Begum Khaleda Zia ya. Saya kira itu adalah salah satu contoh, sekalipun mungkin kita tidak sepakat juga dengan cara yang dilakukan oleh siapa itu yang tokoh gender yang sangat tokoh feminis ya, yang pernah dia itu hari Jumat di New York itu dia sholat Jumat itu dia imamnya, dia khotibnya, dia azannya gitu ya.
Saya kira ini kalau di Indonesia tidak bisa itu karena tidak sesuai dengan konteks budaya kita ya. Tapi untuk Amerika itu prestasi gitu ya. Tapi untuk konteks Indonesia saya kira itu persoalan betul karena dalam mindset agama masyarakat kita ya itu saya kira bermasalah lah gitu ya. Tapi dalam konteks Amerika mungkin wah ini hebat perempuan muslim ini bisa begini gitu. Dari azan, khotib, imam dan makmumnya jelas itu adalah laki-laki yang dewasa yang macam-macam itu kan. Nah, saya kira itu persoalan ya. Tapi saya kira gender kita tidak seperti itulah. Gender kita mungkin gender yang moderat gitu ya. Tidak liberal ya. Disesuaikan dengan konteks budaya kita. Jadi intinya siapapun pemimpinnya baik lelaki maupun perempuan yang penting dia harus memenuhi kualifikasi. Iya, itu saya kira itu substansinya kualifikasi. Dia punya kualifikasi atau tidak. Kalau tidak ya enggak bisa. Jangankan perempuan, laki-laki pun kalau dia tidak punya kualifikasi untuk memimpin ya nggak bisa juga. Nggak akan baik kalau dipimpin oleh orang yang tidak punya kualifikasi. Dan dalam memandang hadis-hadis atau beberapa dalil yang cenderung menginferioritaskan perempuan tadi, kita harus melihatnya dari berbagai ranah sisi, ya Bapak, berbagai sisi, nggak hanya dari tekstualnya saja ya Bapak. Saya kira mungkin kita moderat pemahaman kita di samping tekstual juga kontekstual. Ya, saya kira pemahaman keagamaan kita di samping tekstual juga kontekstual. Momentumnya hadis tersebut keluar dari Terima kasih Bapak. Nah, ini dilanjut pertanyaan ketiga Bapak. Pertanyaan ketiga dari Mbak Hairini Ayatina. Nah, ini relate dengan topik kita tentang politik dalam perspektif Islam. Nah, beliau bertanya, apakah pemerintahan di Indonesia sudah sesuai dengan asas-asas politik yang ada dalam Islam? Seperti itu, Bapak. Baik, ini juga saya kira pertanyaan yang cukup kritis dan menarik ya. Jadi terkait dengan apakah di Indonesia sudah sesuai atau belum dengan dengan koridor ajaran Islam. Nah, saya mungkin agak sedikit berbeda ya cara kita memaknai politik atau negara dalam pemikiran politik Islam. Nah, pertama saya kira Islam dalam konteks ini, saya mazhabnya mengatakan bahwa Islam tidak pernah berbicara sistem dan format baku tentang politik dan juga pemerintahan atau negara gitu. Itu adalah ijtihadi ya. Tetapi Islam dia berbicara tentang aspek-aspek fundamental moral atau fundamental etik. Yang mungkin saya boleh meminjam istilah lain dikatakan kita punya etika prophetik tentang negara dan pemerintahan. Nah, tadi misalnya kita kembali kepada dialog kita awal, pertanyaan awal. Nilai-nilai prophetik atau nilai-nilai fundamental salah satu misalnya kesetaraan. Kemudian juga menghormati hak asasi manusia. Kemudian masalah gender juga kita hargai itu ya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan ijtihad politik umat Islam di Indonesia ketika mereka sudah mengatakan NKRI itu adalah pilihan yang terbaik dan sistem demokrasi adalah pilihan yang terbaik, itu menurut saya ijtihad politik yang luar biasa bagus dan perlu kita rawat terus kan. Mengapa saya katakan begitu? Ada pertanyaan aneh mungkin kalau kita cara berpikir di Timur Tengah. Anehnya begini, mayoritas Muslim tapi tidak mau mendirikan negara Islam. Andai kata Indonesia ini negara yang di Timur Tengah sudah jelas negara Islam, tapi Indonesia tidak. Nah, ini saya kira ini sebuah khazanah yang mungkin tidak bisa kita cerna di permukaan saja, harus kita trace, kita telusuri. Sebetulnya ada nilai-nilai yang dalam bahasa Pak Amin Abdullah itu ada nilai-nilai fitrah majbulah. Fitrah majbulah itu adalah sebuah kesadaran tinggi dalam diri pribadi masing-masing warga Indonesia yang mereka betul-betul mendambakan kedamaian. Nah, realitas empirik di Indonesia ini adalah kita ini adalah negara atau bangsa yang multikultural, majemuk gitu ya. Nah, karena dia majemuk, tidak bisa kita memilih satu ideologi tertentu dalam arti yang terkait dengan agama tertentu gitu ya. Nah, tetapi misalnya dalam kasus Aceh ya, mereka menerapkan syariah Islam karena memang masyarakatnya seluruhnya sepakat dan juga masyarakatnya masyarakat Muslim dan mereka sudah punya komitmen itu. Saya kira artinya di sini kalau saya mengatakan karena Islam itu tidak berbicara sistem format dan bentuk baku tentang negara, pemerintahan dan sebagainya, tetapi dia menyediakan seperangkat nilai-nilai dasar etika prophetik itu. Dan itu adalah bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita mentransformasi itu adalah ijtihad politik kita. Gitu. Nah, jadi tidak salah misalnya kalangan dari saudara kita NU mengatakan NKRI final dan harga mati. Ya itu tidak apa-apa, saya kira boleh saja itu. Atau tidak begitu kalau Muhammadiyah.
Muhammadiyah itu NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Ya saya kira ini adalah sebuah ijtihad politik kita. Ya saya kira, dan saya katakan kita banggalah umat Islam Indonesia dengan NKRI yang tidak ada label Islamnya, tetapi nilai-nilai Islam bisa kita transformasikan. Saya kira itu penjelasannya. Intinya yang penting ada value-value tadi, Ya, value. tentang Betul. keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan lain-lain. iya, amanah dan Apapun sebagainya. format pemerintahannya, Iya. kita terima asal sesuai dengan nilai-nilai dalam Iya, Islam. ya saya kira kan dalam sebuah kaidah di dalam kajian fikih itu kan ada sebuah kaidah ya, mungkin yang dalam bahasa Al-Qur'annya kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apapun bentuk negaranya gitu. Nah, kemudian juga dalam sebuah kaidah yang dikatakan tasuruful imam ala ra'ayati manutum bil masalah atau at-tasarruf ala ra'ayah manutum bil maslahah. Artinya tujuan akhir negara itu adalah kesejahteraan, welfare state ya, welfare state itu. Jadi konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah welfare state itu. Saya kira itu penjelasan terkait dengan, ya saya kira inilah kelapangan dada dan visi ke depan founding fathers kita, dan juga sekaligus founding fathers kita pendiri UII. Saya kira kita ijtihad politik UII ya seperti itu, dan menurut saya ya ini perlu kita rawat lah ya. Dan saya kira ini yang barangkali ya kadang-kadang ada goncangan di sana sini ya. Saya kira itu adalah godaan apa sejenak, tapi tetap saja saya kira NKRI akan tegak, insya Allah. Iya. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya tentang politik perspektif Islam tadi. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudara Iswan. Nah, beliau bertanya, dalam memperjuangkan kesetaraan gender, apakah hendak memperjuangkannya seperti konsep yang dibangun oleh masyarakat Eropa dan feminisme gaya barat, atau perlu ada dilakukan sebuah formulasi yang khas gitu Bapak. Nah, bagaimana seharusnya formulasi kesetaraan gender dalam Islam era modern ini Bapak? Baik, ini juga saya kira pertanyaan yang sangat kritis dan juga menantang ya. Jadi artinya begini, pertanyaan ini sudah mengatakan gender ya. Jadi gender itu sebagai sebuah keniscayaan dalam konteks sekarang ini. Tetapi persoalannya adalah bagaimana mentransformasikan, bagaimana memperjuangkannya. Nah, saya ingin karena waktu kita terbatas ya. Jadi kita persoalkan ada dua model cara kita memandang gender. Ya. Atau orang memperjuangkan gender atau juga yang kita sebut dengan feminis. Apa itu? Ada dua. Ada yang model kerja, model ada paradigm di balik gagasan itu adalah yang kita sebut struktural konflik. Nah, ada juga struktural fungsional. Saya kalau boleh memilih dalam konteks Indonesia mungkin kita mengambil struktural fungsional, bukan struktural konflik. Dan di sini itu, nah begini, kalau struktural konflik itu semuanya dirombak habis semua. Nah, ini yang saya kira kalau kita mau Arif belajar dari kegagalan gendernya gagasan Siti Musda Mulia, ini kegagalannya di situ. Dia mau merombak total, ya tidak bisa. Salah satu contoh misalnya begini, yang memberikan mahar itu bukan laki-laki tapi perempuan. Tujuannya bagus. Tapi ini kan tantangannya, ini kan persoalannya adalah dia merubah struktur ini ya. Dan dalam masyarakat kita saya kira agak susah. Nah, belajar dari kegagalan Siti Musda Mulia ini, saya mengatakan gender yang paling pas untuk konteks Indonesia khususnya itu adalah kita memakai teori struktural fungsional, bukan struktural konflik. Nah, selama ini feminis barat, terutama feminis Eropa itu mereka struktural konflik. Sehingga apa? Ya bukan diterima, malah ditolak oleh masyarakat. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua yang barangkali juga perlu kita pikirkan untuk mentransformasikan atau memperjuangkan masalah kesetaraan gender baik dalam ruang domestik maupun di ruang publik, itu adalah mungkin kita perlu tokoh role model. Apa yang saya maksud dengan role model? Kita perlu tokoh-tokoh yang betul-betul dia kesehariannya itu baik di mata masyarakat baik, tetapi dia memberikan pemahaman kepada masyarakat juga tentang gender juga baik. Mungkin pernah dalam suatu kesempatan saya juga diskusi ya, ataupun diwawancarai dalam forum yang seperti ini juga. Itu dikatakan salah satu contoh misalnya ada salah seorang tokoh ulama di di Banten. Tokoh ulama Banten itu alumni Al-Azhar. Saya kira ya alumni Al-Azhar itu luar biasa ya. Nah, kita tahu mungkin dalam masyarakat Banten ya namanya kiai itu kan apa-apanya semuanya pokoknya
ya terima beres lah gitu. Tapi kiai ini aneh, unik dalam pandangan masyarakat. Mengapa unik? Dia pagi-pagi tuh ya sambil main, sambil gendong putra putrinya tuh sambil disuapin. Dan itu menurut masyarakat Banten, ini aneh, ini kiai ini seorang dari Al Azhar kok begitu perilakunya. Dan juga sesekali juga dia cuci pakaian karena dia lihat istrinya mungkin capek juga kan. Nah akhirnya dia tahu masyarakat yang gerenengi ya, atau istilahnya membicarakan dia. Beliau dengan santun mengatakan, apakah tidak boleh saya menolong istri saya? Nah, logika ini menurut saya sangat kena. Tanpa kita ada riak besar, riak kecil, tapi substansinya bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini sangat agamis menurut saya. Dan ini contoh ini menurut saya contoh yang paling bagus ini ya, salah satunya begitu. Nggak perlu cuap-cuap, tetapi perilakunya bisa menjadi tuntunan masyarakat. Jadi sebagai uswatun hasanah. Nah, ke depan menurut saya itu persoalan kita. Nah, tentunya ini ada problem ya. Problem gender itu ada 3 faktor ya. Ada tafsir agama, ada juga yang kita sebut kebijakan negara, ada juga ranah pendidikan. Nah, ketiga ini harus menjadi kerjasama bagaimana gender itu menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah gagasan yang perlu kita transformasikan, bahkan bila perlu ada semacam kurikulum yang memang sudah bermuatan gender. Saya kira itu barangkali bagaimana strategi memperjuangkan gagasan kesetaraan gender baik dalam level yang paling rendah yaitu domestik maupun ke publik. Ya, saya kira itu barangkali penjelasan sementara saya. Oke, dan yang tadi Bapak katakan role model itu nggak harus dari seorang perempuan, tapi juga bisa menjadi. Dan itu bagus Mbak. Jadi menurut saya memang harusnya laki-laki itu yang dia sesekali lah masuk ke ruang pekerjaan profesi kaum hawa itu loh, supaya dia merasakan bekerja di dapur tuh nggak itu capek, itu rutinitas capek. Tapi perempuan dengan menerima begitu, nah akhirnya apa artinya? Di sini ya laki-laki harus tahu diri juga, harus menghargai istrinya. Dan juga kita punya anak laki, punya anak perempuan ya, sesekali mereka harus kerjasama. Jadi jangan ini khusus laki-laki, kita nggak begitu, harusnya dibuat semacam kerjasama kolektif di rumah tangga. Termasuk juga mungkin dalam rumah tangga kepemimpinan itu tidak bisa. Sekarang ini dalam era milenial itu kepemimpinan rumah tangga harus bapak terus enggak. Saya kira itu sudah kolektif sekarang. Jadi berbagi gitu, berbagi peran, saya kira itu. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak atas pencerahannya mengenai 3 topik tadi ya, sangat menarik dan juga sangat mind blowing. Karena waktu yang sangat terbatas, mari kita cukupkan pembahasan kita pada sesi kali ini. Kurang lebihnya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.